Saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Jiang Nanan, roda mulai berputar sekali lagi. Saat mereka semua menatap simbol aneh di roda, semua orang memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka berdoa agar putaran petualangan mereka, tugasnya tidak terlalu menyimpang, napas semua orang mulai menjadi semakin tegang. Saat mereka menatap tajam ke arah roda yang berputar, mereka semua tahu bahwa mereka mungkin menjadi yang berikutnya, sinar cahaya keemasan bersinar. Kali ini, cahaya itu menyala di bawah kaki Jiang Nanan. Ini berarti dia yang berikutnya, dia masih belum bisa melupakan keterkejutannya atas kesulitan Bei Bei dan Su Sanshi. Seketika, warna wajahnya memudar saat dia menatap kemudi dengan kaget. Roda mulai melambat. Simbol berbeda muncul di depan Jiang Nanan, simbol ini tampak aneh. Ada 3 kepalan tangan di atasnya, salah satunya lebih besar dari 2 kepalan tangan lainnya. Kamu harus mengalahkan 2 lawan lain yang dipilih secara acak. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu lolos. Jika kamu kalah, kamu akan memasuki babak Deep Adventure. Jika lawanmu menang, tugas mereka akan tetap ditentukan oleh roda, tapi tugas mereka tetap ditentukan oleh roda. Tetapi mereka tingkat kesulitannya akan berkurang. Jika lawanmu kalah, tugasnya tetap ditentukan oleh roda, namun tingkat kesulitannya akan ditingkatkan, roda itu berubah menjadi emas. Kali ini, 2 sinar cahaya mulai berputar dengan cepat. 1 lawan 2. Meskipun, petualangan, ini tidak sesat yang dilakukan Su Sanshi, itu masih sangat sulit. Di antara semua orang di sini, siapa yang lemah? Selain itu, semua orang di sekte Tang memiliki hubungan baik satu sama lain. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Kedua sinar cahaya itu berhenti. Ketika dia melihat di mana mereka berhenti, Jiang Nanan menghela nafas lega. Ini adalah hasil terbaik. Kedua sinar cahaya berhenti di Ningtian dan Wu Feng, pasangan yang aneh. Mereka melintas, lalu mereka berdua memasuki arena. Ketiga wanita di arena saling berhadapan, Wu Feng dan Ningtian saling bertukar pandang. Keduanya memiliki tatapan aneh di mata mereka, Jiang Nanan tidak tahu apa yang mereka alami di babak pertama. Dia juga tidak tahu bahwa mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Namun, Jiang Nanan tidak memiliki beban psikologis untuk melawan mereka, tempat ini seperti panggung bundar. Meskipun relatif besar dibandingkan roda, itu tidak cukup besar untuk dilawan oleh para master jiwa. 5 cincin jiwa muncul secara bersamaan dari bawah kaki Jiang Nanan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua dan ketiganya menyala. Wu Feng dan Ningtian merasa diri mereka semakin berat, dan baru pada saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pulih dengan cepat dari kecanggungan mereka, tepat pada waktunya untuk melihat Jiang Nanan muncul tiba-tiba di belakang Ningtian dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Ningtian. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan, kontrol gravitasi, dan keterampilan jiwa ketiganya, teleportasi instan. Meskipun Ningtian adalah master jiwa tipe tambahan, dia sangat menekankan perlindungan dirinya sendiri karena dia tidak punya cara untuk melawan seseorang secara langsung. Lapisan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 5. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya ke depan, dan alat jiwa tipe pesawat ulang-alik muncul di bawah kakinya, mendorongnya maju dan menjauh. Namun, saat dia mengambil langkah defensif, bagaimana mungkin Jiang Nanan tidak membuat persiapan ofensif? Sebagai master jiwa pertarungan jarak dekat, gaya dan teknik bertarung Jiang Nanan hanya bisa dilepaskan ketika dia dekat dengan lawannya. Munculnya alat jiwa mampu memeriksa gaya bertarungnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari 7 monster Shrek, Jiang Nanan telah mengajukan permintaan khusus kepada Akademi untuk seperangkat alat jiwa pertarungan jarak dekat. Pada turnamen sebelumnya, dia tidak memiliki banyak peluang untuk bertarung. Terlebih lagi, saat mereka menghadapi lawan yang sangat kuat di babak grup, dia tidak dapat menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekatnya. Namun sekarang, dia mendapatkan kesempatannya, 2 cincin perak mulai bersinar di kedua jari tengahnya. 1 set sarung tangan perak muncul di lengan panjangnya, pola perak berbentuk cangkir hisap muncul di telapak sarung tangannya. Pola cangkir hisap langsung melepaskan sinar cahaya yang dengan keras menarik penghalang jiwa Ningtian ke arah mereka. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, tak hanya itu, 5 pisau tajam juga menyembul dari ujung jari sarung tangan Jiang Nanan.
Seperti pisau panas yang memotong mentega, mereka menebas penghalang jiwa pelindung dan langsung menuju ke bahu Ningtian. Namun, mereka bukanlah musuh bebuyutan. Mereka semua berasal dari Akademi Shrek, dan saat tangan Jiang Nanan menyentuh bahu Ningtian, dia segera mencabut pisaunya. Yang dia lakukan hanyalah meremas bahu Tian dengan telapak tangannya. Semua keterampilan jiwa Jiang Nanan dimaksudkan untuk pertarungan jarak dekat. Jika ada yang mengira dia lemah, mereka salah besar. Saat dia mendekati target yang kekuatannya tidak melebihi miliknya, pertarungan telah berakhir. Ningtian kehilangan rasa di bahunya setelah Jiang Nanan meraihnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah pembuluh darahnya tersegel. Menjadi lebih sulit untuk mengedarkan kekuatan jiwa ke seluruh tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung yang telah dipatahkan Jiang Nanan telah menghilang. Dia merasakan dunia di sekelilingnya berputar saat Jiang Nanan mengangkatnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat Wu Feng bergegas, Jiang Nanan telah mengangkat Ningtian dari tanah. Raungan naga yang marah terdengar. Seluruh tubuh Wu Feng berkobar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan sisik naga merah menyala muncul di tubuhnya. Dengan mengangkat Ningtian, Jiang Nanan tahu bahwa dia benar-benar terlihat di depan Wu Feng. Wu Feng tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia mengulurkan cakar naganya ke depan, dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Untuk menyelamatkan Ningtian, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Tubuh Wu Feng menghilang. Cahaya merah menyala berubah menjadi bentuk naga besar yang melompat ke udara, meluncur lurus ke arah Jiang Nanan. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Dragon Flick. Namun, cincin jiwa keempat Jiang Nanan mulai bersinar juga. Saat lapisan cahaya keemasan melintas, Wu Feng mendaratkan serangan langsung padanya. Bang! Ledakan, Jiang Nanan melemparkan Ningtian ke tanah dengan ganas, langsung membuatnya bingung. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Ningtian akhirnya menyadari betapa menakutkannya Jiang Nanan. Dia merasa tubuhnya hampir 10 kali lipat lebih berat. Ketika Jiang Nanan melepaskannya, kekuatan yang menyesakan datang dari tangannya, menyebabkan kekuatan jiwanya menghilang. Begitu saja, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun Ningtian mengenakan lapisan pelindung dari baju besi lembut, pendaratan yang keras seperti itu membuatnya pingsan. Seluruh tubuhnya terasa seperti struktur yang rapuh dan runtuh. Ledakan setelahnya datang dari Wu Feng yang menabrak Jiang Nanan. Dengan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, Jiang Nanan tidak terluka. Namun Wu Feng terpental, Jiang Nanan tersenyum. Setelah merawat Ningtian, dia menjadi lebih percaya diri. Tanpa penambahan pagoda berlapis 7 harta karun, Wu Feng bukanlah tandingannya sendirian, tubuh kecilnya bersinar, dan Jiang Nanan bergegas menuju Wu Feng, yang telah mengambil wujud manusianya lagi. Dari sudut pandang orang luar, Jiang Nanan adalah mata rantai lemah di antara 7 monster Shrek. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapinya, Wu Feng dan Ningtian akhirnya menyadari betapa menakutkannya keindahan ini. Kakinya yang seperti batu giok tiba-tiba bertambah kuat. Seketika, kecepatan Jiang Nanan mencapai level Wang Qiuer. Namun, tubuhnya jauh lebih fleksibel. Dia tidak sekeras Wang Qiuer. Dalam jarak yang begitu dekat, Wu Feng tidak dapat melihat Jiang Nanan dengan jelas setelah dia meningkatkan kecepatannya. Jiang Nanan berada tepat di atasnya hampir seketika. Wu Feng mendengus, dan cincin jiwa kedua dan ketiga di tubuhnya menyala. Kemarahan naga, ledakan naga, lampu merah terang bersinar dari tubuh Wu Feng. Segala sesuatu dalam radius 1,5 meter tampak meledak, tubuh Jiang Nanan tiba-tiba berhenti 3 meter di depan Wu Feng. Perhentian mendadak ini, yang bertentangan dengan semua ilmu fisika. Sudah cukup untuk membuatnya menghindari ledakan Wu Feng. Tidak hanya itu, tangan Jiang Nanan berubah cerah dan bersih seperti batu giok. Ini adalah salah satu teknik rahasia sekte Tang, tangan giok misterius. Huo Yuhao telah menguasai mata setan ungu lebih baik dari siapapun. Namun, Jiang Nanan, yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan tangan giok misterius. Cahaya berwarna giok berputar, dan Jiang Nanan mengulurkan tangannya sebelum memisahkannya. Di saat yang sama, kekuatan Dragon Burst mencapai puncaknya. Dragon Fury masih berkobar, tetapi saat Jiang Nanan mendorong dengan tangannya, panas yang hebat ini dengan paksa dan cepat menghilang. Teknik rahasia sekte Tang, mengontrol burung bangau yang menangkap naga, tubuh Jiang Nanan terpelintir ke samping, dan begitu saja, dia bisa bergerak menuju Wu Feng dengan cara yang aneh ini.
Ujung jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya mengarah ke Wu Feng dalam posisi aneh ini. Wu Feng tidak takut. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan Dragon Fire bangkit. Cakar naganya menebas ke arah Jiang Nanan. Dia tidak percaya bahwa dengan jiwa bela dirinya, naga api, dia akan mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada Jiang Nanan dalam bentrokan langsung. Mereka berdua adalah Raja Jiwa bercincin 5. Meskipun kekuatan jiwanya mungkin lebih kuat, seberapa kuatkah itu? Memang benar. Dalam hal kekuatan jiwa bela diri mereka, Jiang Nanan tidak melampaui Wu Feng sebanyak itu. Namun, gaya bertarungnya adalah lawan yang sempurna bagi Wu Feng. Karena jiwa bela dirinya adalah naga api, gaya bertarungnya terfokus pada menjaga jarak menengah hingga dekat dengan lawannya. Di arena yang cukup luas, dia akan mampu menunjukkan gaya bertarung jarak menengahnya dengan kemampuan terbaiknya. Di sana, akan sulit bagi Jiang Nanan untuk menang, namun, arena ini terlalu kecil. Ini merupakan keuntungan bagi mereka yang bertarung dalam jarak dekat. Pada jarak sedekat ini, Jiang Nanan memiliki keunggulan absolut. Tanggapan Jiang Nanan terhadap cakar naga Wu Feng benar-benar mengejutkan Wu Feng. Tubuhnya terjatuh ke depan dengan cepat, sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa lakukan. Namun, Jiang Nanan berhasil mencapai prestasi ini dengan kendalinya atas gravitasi. Penilaiannya sempurna, dan begitu saja, cakar naga Wu Feng hanya menebas udara tipis, melewati tubuhnya. Oh tidak! Wu Feng merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak berniat mundur. Sebaliknya, kaki kanannya terbang ke udara seperti sambaran petir saat dia mencoba menendang Jiang Nanan, gulungan horizontal. Jiang Nanan mampu meraih kaki kanan Wu Feng dengan tangannya dari posisi menyamping. Jika itu orang lain, mereka akan terbakar oleh api naga yang berkobar di kaki kanan Wu Feng. Namun, Jiang Nanan kebal terhadapnya. Dengan kekuatan tangan giok misteriusnya, dia tidak memiliki rasa takut seperti itu. Di sisi lain, ketika Wu Feng merasakan tangan Jiang Nanan menekan bagian bawah lututnya, dia menyadari betis kanannya kehilangan sensasi. Wu Feng selalu kuat menghadapi situasi ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, dia menendang Jiang Nanan yang memegang kaki kanannya dengan kaki kirinya. Di saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Dia berubah menjadi naga merah sekali lagi dan melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, Dragon Cloud PRC. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan jiwa ini untuk membebaskan diri dari Jiang Nanan, tetapi dia juga mengandalkannya untuk membalikkan keadaan. Namun, saat ini, cincin jiwa kelima Jiang Nanan juga menyala, meskipun kekuatan mereka sama. Bagaimana Jiang Nanan bisa dikenal sebagai salah satu dari 7 monster Shrek jika dia memberi lawannya kesempatan untuk membalas dalam jarak sedekat itu? Cahaya keemasan menyala, dan Jiang Nanan juga meraih kaki kiri Wu Feng. Kemudian, sebelum Wu Feng bisa sepenuhnya melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, lapisan cahaya keemasan mulai merayapi kakinya. Dimanapun disentuhnya, Wu Feng bisa merasakan anggota tubuh bagian bawahnya mati rasa. Ketika cahaya keemasan mencapai pusarnya, dia merasakan kekuatan jiwanya terkuras dari tubuhnya. Keterampilan jiwanya, yang sedang dia gunakan, dihentikan secara paksa. Dia terjatuh ke tanah. Sosok Jiang Nanan sekali lagi terlihat dalam cahaya keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, Soft Bone Lock. Kekuatan jiwa dan tubuh Wu Feng tersegel sepenuhnya. Dia kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Tentu saja, dalam kondisi ini, Jiang Nanan tidak dapat terus menyerang. Namun, bagi seorang master jiwa seperti dia, itu sudah cukup. Selama dia melepaskan Soft Bone Lock, dia akan mendapatkan kembali kemampuannya lebih cepat daripada Wu Feng. Jiang Nanan menang. Dia lolos babak kedua, petualangan. Beberapa sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Wu Feng dan Ning Tian kembali ke tempat mereka berada. Mereka pulih sepenuhnya dari pertarungan mereka dengan Jiang Nanan. Pada saat ini, Jiang Nanan juga menghilang dari tempatnya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak diragukan lagi, Jiang Nanan adalah orang pertama yang lolos babak kedua berdasarkan kemampuannya sendiri, selain 3 orang yang dikecualikan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kepada Wu Feng, Ning Tian, Julu dan Dai Huabin perbedaan kemampuan mereka. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan. Jiang Nanan dipandang sebagai yang terlemah di antara 7 monster Shrek.
mampu mengalahkan kombinasi jiwa bela diri tipe tambahan terkuat, Ningtian dan Pagoda 7 Harta Karunia, dan Wu Feng, yang memiliki naga api, meskipun arena kecil menguntungkan Jiang Nanan. Jelas bahwa kekuatannya lebih unggul daripada Wu Feng dan Ningtian, 6 dari 13 yang asli telah hilang. Hanya 7 yang tersisa, Huo Yuhao, Wang Dong'er, Wang Qiu'er, Wu Feng, Zulu, Ningtian, dan Dai Huabin. Roda itu muncul sekali lagi, dan cahaya keemasan bersinar, menarik perhatian semua orang. Kali ini, Dai Huabinlah yang terpilih untuk petualangan. Roda tersebut, rodanya berputar, dan kali ini berhenti agak cepat. Simbol yang muncul di depan Dai Huabin adalah sepasang pedang. Kalahkan lawanmu, dan kamu akan melewati babak ini. Jika lawanmu mengalahkanmu, mereka akan melewati babak ini. Yang kalah akan dikirim ke babak Deep Adventure. Saat suara itu berhenti berbicara, seberkas cahaya keemasan keluar. Kali ini, ia bahkan tidak berputar. Sebaliknya, ia mendarat langsung di Zulu. Ini memang sebuah petualangan. Namun, itu bukanlah kekuatan, tapi hati. Terlepas dari kepribadian Dai Huabin yang kuat, ketika dia melihat Zululah yang dipilih oleh cahaya, ekspresi pahit melintas di wajahnya, cahaya keemasan menyala, dan Zulu muncul di depan Dai Huabin. Keduanya saling memandang. Keduanya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka, Zulu, khususnya. Memandang Dai Huabin saat air mata mengalir di wajahnya. Bibirnya bergetar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Huabin menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Lulu, maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak pernah memikirkan pikiran terdalamku. Aku salah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jika kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan mencintaimu dan kamu sendirian dengan sepenuh hatiku. Tidak ada orang lain yang akan memiliki hatiku. Aku mengakui kekalahan untuk babak ini. Aku memilih petualangan dalam." Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, air mata jatuh dari mata Dai Huabin. "Tidak!" Zulu berteriak histeris. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya keemasan menyala. Dan Dai Huabin menghilang. Dai Huabin mengaku kalah. Zulu berhasil melewati babak ini. "Tunggu sebentar, aku tidak ingin melewati babak ini. Aku ingin pergi bersamanya ke babak petualangan dalam. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi!" teriak Zulu. Suaranya tercekat, dan dia tidak lagi terdengar seperti manusia. Saat Dai Huabin mengakui kekalahan dan mempertaruhkan segalanya untuk memasuki babak petualangan mendalam, semua ketidakbahagiaan di hatinya lenyap. "Apakah kamu yakin ingin memilih Deep Adventure? Jika kamu dan Dai Huabin mengikuti Deep Adventure bersama-sama, itu akan menjadi lebih sulit. Saya memilih petualangan mendalam. Bahkan jika saya mati, saya ingin mati bersamanya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Zulu akan maju ke babak petualangan mendalam. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu menghilang, kesunyian. Roda itu menjadi sunyi senyap. Keberadaan misterius itu tampaknya telah menghilang. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara, semua orang telah melihat apa yang terjadi, termasuk Huo Yuhao. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Zulu dan Dai Huabin, dia merasakan hatinya teriris ketika melihat Dai Huabin memilih petualangan mendalam tanpa ragu-ragu sehingga Zulu bisa melewati babak ini. Dalam hatinya, Dai Huabin selalu menjadi musuhnya. Dia adalah pembunuh yang telah membunuh ibunya. Namun, ketika dia secara pribadi menyaksikan Dai Huabin mengungkapkan sisi emosionalnya, dia merasa lebih sedih lagi. Jika Dai Huabin adalah orang yang kejam dan egois, dia tidak akan ragu untuk membalas dendam di masa depan. Namun, kini ia menyadari bahwa melalui interaksinya dengan teman-temannya, kecintaannya yang semakin mendalam pada Dong'er, dan pengalaman pribadinya dalam urusan duniawi, kebencian di hatinya seakan telah memudar. "Tidak. Aku harus membalas dendam padanya dan ibunya. Jika bukan karena mereka, bagaimana ibu bisa meninggal?" Ini menyentuh bagian paling sensitif di hatinya. Huo Yuhao bereaksi terhadap rasa sakit ini tanpa sadar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, meski dia bertekad untuk membalas dendam, tindakan Dai Huabin barusan membekas di benaknya. Cahaya keemasan muncul sekali lagi. Kali ini, ia mendarat di Wang Qiu'er. Roda berputar, dan emosi Huo Yuhao yang bergejolak menjadi tenang di hadapan cahaya keemasan. Dia secara halus bisa merasakan bahwa apapun yang didapat Wang Qiu'er, itu ada hubungannya dengan dia.
Cahaya keemasan berhenti, dan simbol yang muncul di bawah kaki Wang Qiuer adalah simbol yang muncul di depan Jiang Nanan sebelumnya. Itu adalah orang yang memiliki 3 kepalan tangan, kamu harus mengalahkan 2 lawan lain yang dipilih secara acak. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu lulus. Jika kamu kalah, kamu akan masuk ke babak Deep Adventure. Jika lawanmu menang, tugas mereka akan tetap ditentukan oleh roda, tapi tingkat kesulitannya akan berkurang. Jika lawanmu kalah, tugasnya tetap ditentukan oleh roda, namun tingkat kesulitannya akan ditingkatkan. 2 sinar cahaya keemasan, bahkan tanpa berputar, jatuh ke Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Kemudian mereka melintas, dan ketiganya saling berhadapan di tengah panggung. Mereka bertiga saling memandang. Semuanya terasa aneh, tatapan Wang Qiuer menatap tajam ke arah Huo Yuhao saat dia berkata, "Ayo, kalian berdua. Jangan mengakui kekalahan, karena itu akan meremehkan kemampuanku. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Saya tidak mendapatkan kesempatan di turnamen tersebut, jadi biarkan saya mendapatkannya sekarang." Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Qiuer, untuk apa kamu melakukan ini?" Wang Qiuer berkata, "Saya yakin saya bisa mengalahkan Anda." Di matanya yang tegas, Huo Yuhao tampaknya telah melihat kebenciannya yang sangat besar. Hatinya melunak, dan dia berkata, "Baiklah, karena kamu sangat ingin melawanku, lakukanlah. Namun, ini akan menjadi pertarungan antara kita berdua. Demi keadilan, dan demi kemuliaanku sendiri, Dong, aku tidak akan ambil bagian. Ini hanya pertarungan antara kau dan aku, oke?" Wang Qiuer melihat alat jiwa Huo Yuhao yang berbentuk manusia, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana Yan Feng mati di tanganku?" Dong'er. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihatnya. Mereka bertukar pandang dan Wang Dong'er tersenyum sedikit dan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao, dia harus mendukung suaminya saat ini. Dia juga bisa merasakan tekad dalam hati Wang Qiuer. Dari manakah tekad ini berasal? Dari perasaanmu sendiri yang belum terselesaikan, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, biarkan dia memiliki kesempatan ini. Paling tidak, dia tidak akan melukai Huo Yuhao. Wang Dong'er yakin akan hal ini. Dia berbalik dan melangkah mundur untuk menyaksikan pertempuran dari samping. Wang Qiuer memandang Huo Yuhao, dan tatapannya berubah dingin saat dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bertarung denganmu dalam situasi seperti ini. Aku akan melakukan yang terbaik, dan aku tidak akan menahan diri, kamu kenal aku. Aku tidak akan menyesali perkataanku. Aku harap kamu juga melakukan yang terbaik, sebagai tanda hormat kepadaku." Huo Yuhao memandangnya dengan serius, lalu mengangguk. Alat jiwanya yang berbentuk manusia tertutup rapat, menyelimuti tubuhnya di dalam, bahkan dengan alat jiwa berbentuk manusia, tidak ada yang mengira bahwa Huo Yuhao memiliki keuntungan yang tidak adil. Dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan di kakinya. Dia sama sekali tidak gesit seperti biasanya. Dengan perkembangan alat jiwa berbentuk manusia saat ini, akan sulit bagi Huo Yuhao untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada biasanya tanpa alat itu. Terlebih lagi, ini dirancang dan dibuat pada menit-menit terakhir, tanpa tambahan sama sekali. Wang Qiuer mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mulai bersinar. Dia mencengkeram tombak naga emasnya erat-erat di tangannya. Ketika dia melihat tombak emas terang itu muncul, ekspresi khawatir melintas di wajah Wang Dong'er saat dia melihat dari jauh. Senjata tidak memiliki mata. Ini berbeda dengan tawuran dengan tangan kosong. Mengapa Qiuer begitu serius? Apakah kamu siap? Saat Wang Qiuer mengangkat tombak naga emasnya, lapisan kabut emas mulai keluar dari tubuhnya. Udara mulai bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan jiwa yang kuat muncul dari tubuhnya dan menargetkan Huo Yuhao, datang ke arahnya dengan kekuatan gelombang pasang. Menghadapi penindasan ini, Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan kekuatan spiritualnya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan sedikit berjongkok dengan tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangannya dengan sikap defensif di depannya. Di saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Ini adalah energi dari keturunan penguasanya. Setelah itu, sosok emas melayang di belakang punggungnya. Ini adalah keahlian uniknya, Dewi Cahaya. Menghadapi lawan seperti Wang Qiuer, Huo Yuhao tidak berani menahan diri sama sekali.
Dia tahu bahwa Wang QR mampu meningkat lebih jauh lagi dari turnamen ini. Semua aspek kekuatannya menunjukkan peningkatan, dan kemampuannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia agak tidak bisa bergerak, dia hanya bisa bergerak dengan bantuan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengalahkannya, namun, ia harus berhati-hati. Huo Yuhao tidak terlalu peduli apakah dia akan menang atau kalah darinya. Tidak ada yang memalukan jika kalah dari Wang QR. Yang dia inginkan hanyalah tidak kalah telak. Ayo! Huo Yuhao berteriak, Wang QR menyipitkan matanya. Sorot matanya menjadi setajam silet. Dia membungkuk sedikit ke depan, lalu menyerang. Hampir seketika, dia muncul di depan Huo Yuhao. Dia menusuk dada Huo Yuhao dengan tombak naga emasnya, cahaya zamrud menyala, dan pilar tebal hijau zamrud seukuran dada Huo Yuhao melesat keluar. Ia menghadapi serangan Wang QR secara langsung. Huo Yuhao memahami kekuatan Wang QR dengan sangat baik. Wanita tirani ini suka menyerang langsung saat dia bertarung. Pada jarak sedekat itu, dia lebih memilih menggunakan penilaiannya sendiri daripada bergantung pada deteksi spiritual. Oleh karena itu, saat dia berteriak, "Ayo!" Huo Yuhao sudah mengaktifkan Ice Empress, uratnya, Ultimate Ice berbentuk pilar hijau zamrud, yang menabrak langsung ke Wang QR. Dia seperti ngengat yang terbang langsung ke dalam api, cahaya keemasan bersinar dari tubuh Wang QR. Kabut emas melindunginya, dan mampu melawan kemarahan permaisuri es. Selanjutnya, cahaya seperti payung bersinar dari tombak naga emas di tangannya. Meskipun Huo Yuhao berhasil menghentikannya, dia tidak bisa mendorongnya kembali. Di antara 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam di tubuh Wang QR, 2 di antaranya menyala bersamaan. Kekuatan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa keduanya, kekuatan naga, keduanya diaktifkan. Dia meraung dan menikmati kekuatan 2 keterampilan jiwanya, terus menembus Ice Empress, urat. Sasarannya adalah dada Huo Yuhao, namun, ketika kemarahan permaisuri es membantu menghalanginya, Huo Yuhao mampu menyelesaikan masalah kecepatan dan kelincahannya. Meminjam cahaya Ultimate Ice dari Ice Empress, urat, dia mundur beberapa langkah. Sosok emas di belakangnya berubah menjadi bola cahaya yang kuat saat dia menghadapi serangan Wang QR. Energi yang kuat meledak di atas roda. Ia membubung tinggi ke udara seperti tornado. Saat ini, penonton tidak hanya Wang Dong'er, tetapi juga Wu Feng dan Ning Tian. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatannya, mereka masih dapat menyaksikannya. Saat mereka menyaksikan, wajah mereka berubah. Kita semua seumuran, jadi mengapa mereka begitu kuat? Hal ini dapat dimaklumi bagi sang kapten, karena usianya hampir 20 tahun. Namun, Huo Yuhao baru berusia 17 tahun, tapi dia sangat kuat. Dia bahkan bisa menandingi kaptennya dan dia memiliki keuntungan saat ini, itu benar. Huo Yuhao mendapat keuntungan dalam bentrokan ini, ledakan hebat terdengar di udara, dan energi melonjak ke atas. Baik Huo Yuhao dan Wang QR telah mengabaikan sesuatu, dan itu adalah fakta bahwa mereka bertarung di area yang agak kecil. Ketika kekuatan jiwa yang kuat muncul, kekuatan pantulan membuat seluruh area di sekitar mereka bergetar. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri tegak saat mereka berdua buru-buru mundur. Saat ini, keunggulan Huo Yuhao menjadi jelas. Dia telah menggunakan kemarahan permaisuri es untuk memperlambat Wang QR, dan kemudian melawannya dengan Dewi Cahaya. Oleh karena itu, dia hanya terpengaruh oleh kekuatan pantulan, sementara Wang QR juga harus menghadapi kekuatan Dewi Cahaya. Selain itu, dia juga harus menghadapi dinginnya Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Dia mundur dengan cepat, dan hanya memantapkan dirinya di dekat tepi medan perang. Wang QR telah membaik, begitu pula Huo Yuhao. Keuntungan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki lebih banyak keterampilan jiwa daripada seorang guru jiwa biasa. Oleh karena itu, dengan lebih banyak keterampilan jiwa, dia memiliki lebih banyak pilihan saat bertarung. Masalah utama yang dia hadapi adalah bagaimana dia harus menggabungkan keterampilan jiwanya. Ketika dia memperoleh lebih banyak pengalaman, dia menjadi lebih percaya diri dalam penguasaan berbagai kekuatannya. Baginya, yang harus dia pastikan saat melepaskan keterampilan jiwanya adalah dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup.
Kekuatan spiritualnya juga terus meningkat, yang memungkinkan Huo Yuhao menjadi lebih tepat saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya. Ini mengurangi pemborosan kekuatan jiwa, sama seperti Ice Empress, uratnya sekarang. Saat Dewi Cahaya menyentuh Wang Qr, dia mampu menghentikan kemarahan Permaisuri Es dengan kemampuan pengendaliannya yang kuat. Dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari serangan ini, kekuatan jiwa yang sangat besar merobek udara, dan Wang Qr tidak menunggu sampai kekuatan itu berhenti. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak ujung dunia yang aneh ini. Kemudian, dia mendorong dirinya ke depan saat tombak naga emasnya bersinar terang. Dia langsung menuju ke arah Huo Yuhao. Kali ini, dia diperkuat oleh keterampilan jiwa pertama dan kedua. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya, tidaklah realistis untuk mencoba bersembunyi di tempat sekecil itu. Huo Yuhao tidak mencobanya. Sosok berwarna biru tua muncul di belakangnya dan langsung bertambah besar. Ekspresinya sedingin es, dan dia memiliki kekuatan absolut atas es dan salju. Itu adalah permaisuri salju, sosok permaisuri salju langsung memasuki tubuh Huo Yuhao. Dia mengangkat lengan kanannya, dan cahaya pedang biru tua terbentuk, yang berubah menjadi sinar cahaya yang sangat panjang dan menebas secara vertikal. Cahaya tombak, yang meliputi area luas. Tampak tidak signifikan di sampingnya. Dilihat dari bentuknya, sepertinya mampu membelah langit dan bumi, dinginnya tak tertandingi. Pedang permaisuri, ini adalah pedang paling kuat dari perpaduan sempurna Huo Yuhao dan permaisuri salju. Cahaya tombak dalam jumlah besar terkonsentrasi pada satu tangkai. Itu mengetuk tepi cahaya biru tua, dan suara, ding, samar terdengar. Kemudian, pedang permaisuri berwarna biru tua itu memantul ke udara dan menghilang. Namun, tombak naga emas juga berhenti. Cahaya biru tua mulai menyebar dari ujung tombak. Ia merayap di tengah tombak sebelum dihentikan secara paksa oleh cahaya kuning keemasan. Namun, Wang Qr, yang mencengkeram tombaknya erat-erat, tampak tertutup lapisan es, Ultimate Ice-nya menjadi lebih murni. Wang Qr bisa merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak pernah menyangka Huo Yuhao akan melawannya secara langsung. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Huo Yuhao, yang telah bertahan sejak awal pertempuran, mulai menyerang. Cahaya bersinar dari punggungnya sekali lagi dan, didorong oleh pendorong jiwanya, dia segera muncul di depan Wang Qr. Pemandangan aneh muncul. Armor alat jiwa berbentuk manusia di atas tangannya terbuka, dan telapak tangannya terlihat. Dia mendorong dengan telapak tangan ini dan memukul bahu kanan Wang Qr, ketika dia melihat telapak tangan Huo Yuhao, yang bersinar dengan cahaya biru tua yang aneh, wajah Wang Qiu menjadi masam. Meskipun gaya bertarungnya sengit, dia tidak berani melakukan kontak dengan Huo Yuhao. Tubuhnya bersinar dan, sambil memutar tombak naga emasnya. Dia dengan cepat mundur, Huo Yuhao akrab dengan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak akrab dengan kekuatannya. Ketika dia memukul dengan tangan kirinya, ini jelas merupakan gletser tanpa salju yang paling kuat milik Huo Yuhao. Rasa dingin yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Qr tidak bisa atasi. Jika itu orang lain, dia akan menerima pukulan itu dan melakukan serangan balik. Tapi begitu rasa dingin ini memasuki tubuhnya, permainannya akan berakhir. Wang Qr mundur dalam sekejap, tapi Huo Yuhao tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi serangannya. Dia menyerang dengan telapak tangan kirinya sekali lagi, dan kemudian beralih ke tangan kanannya, yang dilapisi baju besi. Cahaya keemasan menyala, dan Dewi Cahaya muncul di belakang Huo Yuhao sekali lagi. Tidak diragukan lagi, pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan kemampuannya, Wang Qr sudah punya masalah dengan Huo Yuhao. Sekarang, saat dia menyerang tanpa henti, dia menjadi semakin marah. Raungan naga bergema di udara saat dia mengangkat tangannya. Tangan kirinya memukul tangan kanan Huo Yuhao, sementara dia mencoba meraih kepala Huo Yuhao dengan tangan kanannya, dia paling takut akan kejutan spiritual Huo Yuhao. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan kuat itu. Ketika kekuatan spiritualnya meningkat, kejutan spiritual Huo Yuhao menjadi lebih kuat juga. Wang Qr yakin dia bisa menerimanya, tapi jika dia melakukannya, tubuhnya pasti akan terluka. Terlebih lagi, begitu dia terluka, dia akan bergerak lebih lambat. Oleh karena itu, saat dia menyerang,
Dia pertama kali mencoba merawat kepala Huo Yuhao dengan menggunakan aura besarnya untuk menekannya. Dia yakin jika Huo Yuhao menggunakan kejutan spiritual sekarang, dia akan kehilangan kendali atas jiwanya, tetapi serangannya tidak akan berhenti. Paling tidak, dia tidak akan dirugikan.